Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid Mujaidah SMPT Permata Hati kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali di pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu garis dan sudut. Nanti di bab 7 ini kita akan membahas tentang garis ya, macam-macam garis dan sudut, yaitu besar-besar sudut. Tahu jenis-jenis sudut nanti kita akan pelajari. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ini kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu ada garis ya. Kemudian garis sejajar, sudut, dan satuan sudut. Baik, peta konsep. Peta konsep kita lihat di sini garis dan sudut. Oke. Garis itu ada garis lurus dan ada garis lengkung. Kemudian untuk sudut ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut refleks, dan sudut lurus. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu garis. Garis ada kedudukan garis, garis horizontal dan vertikal, dan garis-garis sejajar. Kemudian yang kedua yaitu ada sudut. Ada pengertian sudut, satuan sudut, dan sudut yang dibentuk oleh perputaran jarum jam. Ini yang akan kita pelajari di bab 7 ya, di video pertama ini ya. Oke. Garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Nah, ini ya garis ya. Ada garis lurus dan ada juga garis lengkung. Oke, ini dia pengertian tentang garis. Oke, yang pertama kedudukan garis. Jika ada garis A dan garis B di suatu bidang, nah lihat garis A dan garis B ini memotong ya, garis A memotong B atau garis B memotong garis A. Berarti ini dinamakan garis potong atau garis yang memotong. Lalu ada garis yang berimpit. Nah sebenarnya sini ada nih garis hijau dan garis putih tuh ya. Garis hijau dan garis putih dia menempel jadi satu ya, atau berimpit, maka ini disebut garis impit. Garis C dan garis D berimpit ya. Kemudian ada garis sejajar. Garis E sejajar dengan garis E. Ini ya sejajar ya, artinya tidak berpotongan ataupun tidak berimpit. Lalu ada garis bersilang. Nah, garis bersilang ini garis H di suatu bidang, garis G bidang yang lain. Jadi ini tidak dalam satu bidang untuk garis yang bersilang. Nah, ini dia keterangannya. Jika dua garis terletak pada satu bidang, maka kedua garis tersebut yaitu garis memotong, garis berimpit, dan garis yang sejajar. Berarti ini tidak satu bidang nih, yang garis bersilang. Jika dua garis tidak terletak pada satu bidang, maka garis tersebut adalah bersilangan. Ini dia tidak pada satu bidang.
maka ini garis yang bersilangan. G dan H garis bersilangan. Berarti garis bersilangan itu tidak memotong, tidak berimpit, dan tidak sejajar. Kemudian yang kedua, garis horizontal dan garis vertikal. Ini dia ya, garis vertikal yang tegak, yang arah tegak ini ya. Kemudian garis horizontal yang mendatar. Ini dia mendatar ya. Ada tegak dan mendatar. Kalau tegak vertikal, kalau mendatar horizontal. Perpotongan dua garis yaitu vertikal itu tegak dan horizontal itu mendatar membentuk sudut siku-siku. Ini siku-siku ya. Siku-siku ini ya. Kalau sudut siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Yang berarti kedua garis tersebut saling tegak lurus ya. Ini tegak, ini lurus ya. Kemudian yang ketiga, garis-garis yang sejajar. Sifat-sifat sejajar yang pertama yaitu melalui dua titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Melalui dua titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Ingat ya, kalau ada dua titik hanya satu garis. Nah ini dia, ada dua titik kemudian tarik garis. Oke. Lalu yang kedua, melalui sebuah titik di luar garis yang diketahui dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Oke, contohnya ini ada sebuah garis, kemudian kita bebas kasih titik dimanapun. Nah, dengan titik ini kita bisa membuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ini ya, bisa kita tarik garis dari sini ya. Nah, garis ini sejajar ya dengan garis ini ya. Maka garis tersebut sejajar. Oke, sifat-sifat garis yang sejajar. Yang ketiga, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang lainnya. Contohnya, ini ada A dan B, garis A dan garis B. Lalu garis A dipotong oleh garis M. Nah, karena A dan B ini sejajar, jadi garis M pun akan memotong garis B. Jika kita tarik garisnya ke sini, maka ini akan terpotong garis B-nya ya. Ini sifat yang ketiga. Jika ada dua garis yang sejajar, kemudian salah satunya dipotong dengan garis, maka garis yang lainnya pun akan terpotong. Kemudian yang keempat, jika suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga sejajar dengan garis yang lainnya. Oke, contoh. Ini ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B sejajar. Kemudian kita buat lagi garis M. Karena garis M sejajar dengan A, maka garis M pun pasti sejajar dengan B. Karena garis A sejajar dengan garis B. Ini ya sifat dari garis sejajar. 4 ya. Kemudian B, sudut. Pengertian sudut adalah suatu bangun geometri yang dibentuk dari dua garis yang bersekutu pada titik pangkal garis. Berarti pengertian sudut itu ada dua garis ya, kemudian berpangkal pada satu titik. Oke, ini dia ya. Ada garis 1, 2 garis ya. Kemudian pangkalnya di sini. Nah, ini dinamakan titik sudut atau titik pangkal. Lalu daerah ini dinamakan daerah sudut. Atau ini yang dinamakan besar sudutnya nanti. Oke, keterangan.
Dua buah garis disebut kaki sudut. Nah, ini di garis 1, garis 2. Nah, ini dinamakan kaki sudut. Kemudian titik pangkal dua garis disebut titik sudut. Nah, ini ya, titik pangkal dari dua garis ini disebut titik sudut. Kemudian daerah yang dibatasi oleh dua garis disebut daerah sudut. Nah, ini ada daerah yang dibatasi oleh dua garis, maka ini dinamakan daerah sudut. Lanjut nomor 2, satuan sudut. Oke, ini dia satuan sudutnya. Ini 1 derajat, dibaca 1 derajat ya. 1 itu dibaca 1 derajat. Kemudian 1 kutip 1 ya, dibaca 1 menit. Kemudian 1 kutip 2, kalau kutip 2 dibaca 1 detik. Kalau 1 derajat itu 1 jam. Kalau ini 1 menit, dan yang ini 1 detik. Nah, ini dia ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, kutipnya 1, 60 menit. Kalau 1 menit berarti sama dengan 60 detik. Nah, kutipnya 2 berarti detik, 60 detik. Kalau 1 derajat berapa detik? Berarti 60 detik dikali 60 detik. Maka hasilnya 3600 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. Oke. Contoh yang pertama. 3,5 derajat sama dengan berapa menit? Berarti 3,5 dikali 60 menit. Maka hasilnya 210 menit. Contoh kedua. 21/2 derajat. Kira-kira berapa menit? Nah, kalau ada satuan seperti ini, bilangan pecahan campuran kita ubah menjadi campuran biasa. Ubah pecahan campuran biasa ya. Pecahan biasa. Oke. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti 5/2 pecahan biasanya. Kemudian dikali 60. 60 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti 150 menit. 21/2 derajat berarti sama dengan 150 menit. Contoh ketiga, 1/3 menit. Nah, berarti ini 1/3 menit ya. Kemudian kita ubah menjadi detik. Dengan cara pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 1, 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka pecahan biasanya 4/3. 4/3 dikali 60 sama dengan 60 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 4 dapat, maka 80 detik. Maka 1/3 menit sama dengan 80 detik. Ingat ya simbolnya ya. Kalau detik kutip 2, kalau menit kutip 1, kalau derajat jam ini ya derajat ya. Oke, yang keempat, 2 derajat sama dengan berapa detik? Berarti 2 dikali 3600 karena 1 jam sama dengan 3600. 2 dikali 3600 sama dengan 7200 detik. Maka 2 derajat sama dengan 7200 detik. Contoh kelima, 1/3 derajat. Diubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka pecahan biasanya 4/3 dikali 3600 detik. Maka hasilnya 4800 detik. Lanjut contoh yang ke-6, 180 menit sama dengan berapa derajat? Berarti 180 dibagi 60. Maka sama dengan 3 derajat. 180 menit sama dengan 3 derajat.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau dijadikan satu semua ya. Contoh yang pertama, 24 derajat, 35 detik, 35 menit, 13 detik. Ditambah 15 derajat, 40 menit, 18 detik. Kira-kira berapa nih jawabannya ya? Oke, kalau bertemu soal seperti ini, kita buat penjumlahan susun. 13 ditambah 18, kemudian 35 ditambah 40, lalu 21 tambah 15. Oke, kita awali yang ini ya, yang sebelah kiri. 13 ditambah 18, maka hasilnya 31. Lalu 35 tambah 40, hasilnya 15. Kok 15 Pak? 35 tambah 40. Nah, kita lihat ya, 35 tambah 40 itu 75. Tapi kalau dalam menit itu hanya sampai 60. Jadi 75 dikurang 60 sama dengan 15. Sisanya taruh di sini 15. Kemudian 60 menitnya kita ubah menjadi derajat 1 jam. Maka ini ditambah 1 derajat ya, karena 60 menit sama dengan 1 derajat. Maka di sini 1 derajat. Lalu 1 ditambah 21, kemudian ditambah lagi 15, maka hasilnya 37 derajat. Hasil dari 24 derajat 35 menit 13 detik ditambah 15 derajat 40 menit 18 detik adalah 37 derajat 15 menit 31 detik. Ini hasilnya ya. Ini penjumlahan. Kemudian bagaimana kalau pengurangan? Nah, sama ya, konsepnya pengurangan ya. Kita buat bentuk pengurangan bersusun. Oke, awali dari yang sebelah kiri. 23 dikurang 14 dapat 9. Kemudian 15 dikurang 43. Kok dapat 32 Pak? Dari mana? Nah, 15 dikurang 43 tidak ada, bisa ya, gak bisa maka hasilnya minus ya. Nah, 15 ini minjem ke 83. Minjemnya berapa? 1 derajat aja. Berarti 15 ditambah 60 karena 1 derajat sama dengan 60. 15 tambah 60 sama dengan 75. Jadi 75 yang dikurang 43. 75 dikurang 43 hasilnya 32. Maka di sini tadi karena sudah dipinjam berarti negatif 1 derajat atau dikurang 1 derajat ya. 83 dikurang 1 derajat 82. 82 dikurang 65 derajat adalah 17 derajat. Jadi hasil pengurangan dari 83 derajat 15 menit 23 detik dengan 65 derajat 43 menit 14 detik hasilnya adalah 17 derajat 32 menit 9 detik. Seperti itu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Baik, latihannya silakan dikerjakan di buku tugas. Kemudian diberi nama, kelas dan tanggal serta para orang tua dan dikirim di Classroom. Mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silakan lewat WA aja ya. Dan Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.